Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Penyelesaian Sisa Utang Kredit dengan Jaminan Perorangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tugas ini kami peruntukkan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Jaminan, yaitu Bapak Amsari Damanik SHMH. Sebelum memulai masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Brilian Dames Silaid, Celia Livier Piraputri, Danu Ahmad Fadel, Dina Anggraini Pratiwi, Muhammad Ikhwan Raifan, Nilom Sari, Ricardo Haryanto, Risti Wulansuci Maulani, Sabrina Tiara Fatiha, Soraya Fajaria, Rasyendi Rasalsabila, dan Trisna Putri. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Latar belakang. Kegiatan yang dilakukan bank sebagai lembaga keuangan salah satunya adalah menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dalam pemberian kredit, jaminan menjadi hal yang sangat penting, seperti adanya jaminan kebendaan atau penanggungan, guna menjamin pembayaran kembali atas pinjaman yang telah diperoleh debitur tersebut. Saat ini, pemberian kredit menjadi salah satu fasilitas bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, meskipun kegiatan kredit kian meningkat, bank harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, sehingga ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat melakukan kredit. Dalam pemberian kredit, saat ini cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dengan sasaran mencapai volume kredit yang tinggi untuk mendapat profit mata. Sasaran yang dicapai adalah meraup pangsa pasar sebesar mungkin dengan meniadakan persaingan usaha yang sehat. Di sisi lain, kebijakan umum di bidang perkreditan masih merupakan hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum dalam rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan, maka kami beranjak dari dua pertanyaan untuk meninjau lebih jauh mengenai bagaimana penyelesaian sisa hutang kredit dengan jaminan perorangan dan bagaimana tanggung jawab penjamin atas jaminan perorangan terhadap penyelesaian sisa hutang kredit. Bagaimana penyelesaian sisa hutang dengan jaminan perorangan? Sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ketahui dulu siapakah penjamin itu dan apa itu jaminan perseorangan. Penjamin ialah sebagai debitur memiliki kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitur. Seseorang penjamin memiliki kewajiban dalam membayar utang debitur, namun penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar. Pada pasal 1820 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya. Kemudian penjamin atau penanggungan diatur dalam pasal 1831 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Adapun kriteria bortoh itu sendiri, antara lain personal guarantor, mempunyai kepentingan secara langsung atas usaha pihak debitur, serta corporate guarantor, perusahaan yang memiliki kepentingan langsung kepada pihak debitur. Hal ini yang membuat bortoh sangat penting dalam dunia perbankan. Meskipun demikian, pada prinsipnya penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KUP/TIR tanggal 12 November 1997, terdapat upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui 3 tahap, yaitu penjadwalan kembali atau rescheduling, yang kedua persyaratan kembali atau reconditioning, dan yang ketiga penataan kembali atau restructuring. Lalu, apa tanggung jawab penjamin atas jaminan perseorangan terhadap penyelesaian sisa hutang kredit yang ada? Berdasarkan perjanjian bortoh, sesuai pasal 1820 KUH Perdata, dapat dimaksudkan bahwa tanggung jawab penjamin tidaklah bersifat mutlak atau penuh.
dapat dikatakan sebagai penjamin dalam ketentuan pasal 1832 KUH Perdata, yaitu yang pertama, penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual. Yang kedua, debitur dalam keadaan pailit. Yang ketiga, penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-menanggung. Dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung-menanggung. Batasan sebagai penjamin dilihat dari tanggung jawab penjamin, yaitu apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, yakni dalam perjanjian penanggungan ada 3 pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang. Yang pertama, debitur, kreditur, serta pihak ketiga. Kedudukan debitur sebagai pemberi utang, sedangkan debitur sebagai orang yang meminjam uang kepada kreditur baik berupa kredit atau pinjaman uang. Pihak ketiga yakni sebagai penanggung utang dari debitur utama kepada kreditur apabila debitur utama tidak memenuhi prestasinya. Sebagai penutup dari video ini, diharapkan dalam pemberian kredit bank, kreditur memperhatikan calon debitur yang ingin mengajukan suatu kredit. Tentunya peningkatan standar untuk meminjamkan suatu kredit kepada debitur harus dengan syarat yang ketat dan aman untuk kreditur. Hal ini akan mendasari untuk meminimalisir untuk terjadinya kredit macet atau prestasi yang dapat diakibatkan karena ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Selesai sudah presentasi dari kelompok 8. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri.